Baik, kita lanjut, yaitu jenis isim yang kelima, jamak taksir. Jadi jamak taksir ini sudah lewat pengertiannya, ya bahwasanya dia menunjukkan lebih dari dua, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja bentuk mufradnya dia berubah, ya tidak menentu. Makanya cara mengetahui dia jamak taksir adalah di awal ini adalah dengan melihat kamus bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang ini di tahap ini kita akan kenali apa tanda rofaknya, apa tanda nasabnya, dan apa tanda jernya. Ini sebenarnya sudah dihafal karena jamak taksir ini sama dengan isim mufrad. Jadi kalau kita sudah hafal isim mufrad, berarti jamak taksir juga sudah terhafalkan. Ya, hanya saja perlu kita mengulang, perlu kita melihat di sini supaya lebih kuat lagi terkait dengan ya tanda i'rab untuk jamak taksir. Nah, tanda rofaknya kalau jamak taksir, tanda rofaknya adalah dhammah. Jadi ketika ada penyakit rofa yang masuk padanya, maka huruf terakhir dari jamak taksir tersebut dibaca dhammah. Kemudian tanda nasabnya fathah. Berarti kalau ada penyakit nasab, maka jamak taksir itu huruf terakhirnya dibaca fathah. Kemudian tanda jarnya kasrah. Jadi tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Sudah dihafal ini ya? Mudah ya? Coba sama-sama dulu. Lihat di atas 5 detik. Sudah ya? Nah, coba mulai. Jamak taksir, tanda rofaknya, tanda jarnya, dinyerang fathah. Tanda rofaknya, tanda jarnya, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda rofaknya, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Selesai. Perhatikan contohnya. Ja'a, penyakit apa ja'a? Penyakit rofa. Setelah ini tentukan kata yang terletak setelah ja'a. Dia jenis isim apa? Ya, ternyata dia jamak taksir. Berarti jamak taksir ini kemasukan sebelumnya penyakit apa? Rofa. Berarti ini kata dia di rofa sekarang. Nah, sekarang tinggal kita ingat, oh ini jamak taksir, masuk padanya penyakit rofa. Mau saya baca apa huruf terakhirnya? Berarti kita harus ingat tanda rofaknya apa. Ya, berarti tanda rofaknya adalah dhamma, makanya di sini dibaca rijalun. Ya, dibacanya rijalun. Kalau dia masuk sini alif lam, berarti bacanya ar-rijalu. Ya, yang penting dhamma. Kemudian ro'a itu penyakit apa? Penyakit nasab. Ya, kata setelahnya jamak taksir, berarti jamak taksir ini di nasab. Tanda nasabnya adalah fathah, makanya dibaca ra'aitu rijalan. Kemudian penyakit jar. Kata yang setelahnya di jar. Apa tanda jarnya? Tergantung jenis isimnya. Karena dia di sini adalah jamak taksir, maka tanda jarnya adalah kasrah. Makanya dibaca birijalin. Kalau masuk alif lamnya birrijali. Baik, Pak Chandra, auladun ja'a. Bi auladun. Ra'aitu. Tuh. Ra'aitu. Ra'aitu. Auladan. Ulangi lagi. Ja'a. Bi Ra'aitu. Dinyerang. Rusulun.
Mudah jita katanya denyaran dah. Rusulun. Bi. Rusulun, rusulun. Bilang kiri dulu denyaran. Rusulun. Bi. Ra'aitu. Rusulan. Ulang lagi. Ja'a. Bi. Ditanwin. Rusulin. Ha, ra'aitu. Atau tegasnya. Yahya. Kutubun. Bi. Ra'aitu. Ja'a. Baik. Usudun Abu Yahya. Bi. Ja'a. Ra'aitu. Terbalik-balik. Ulang. Ja'a. Bi. Ra'aitu. Aklamun. Aswad. Ja'a. Bi. Ra'aitu. Tullabun. Pak Rizal. Bi. Ra'aitu. Ja'a. Selesai jamak taksir. Pindah ke berikutnya. Sebentar ya, di store semua dari si mufrad. Ya, sudah 5 ya. 15 semua hafalannya. Berikutnya yang keenam, asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Apa saja itu? Abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya huruf wawnya bisa diganti menjadi huruf alif. Bisa dibaca aba, akho, hama, fa dan dza. Kemudian huruf alifnya bisa diganti jadi huruf ya. Bacanya abi, akhi, hami, fi dan dzi. Sekarang asmaul khamsah tanda rafa'nya adalah waw. Berarti nanti bacanya abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Kalau begitu bacanya berarti dia di rafa. Kemudian tanda nasabnya alif. Berarti bacanya aba, akho, hama, fa dan dza. Kemudian tanda jarnya adalah ya. Berarti dibaca apa asmaul khamsahnya? Abi, akhi, hami, fi, dzi. Jadi mudah ya. Jadi tanda rafa'nya adalah waw, tanda nasabnya adalah alif, tanda jarnya adalah ya. Jadi yang dirafa dengan waw sudah ada 2. Dan memang cuma 2 saja. Apa kemarin? Jamak muzakkar salim, dan ini yang terakhir asmaul khamsah. Kemudian tanda nasabnya adalah alif. Jadi ketika ditanya isim apa yang dinasab dengan alif, cuma 1, asmaul khamsah. Yang dirafa dengan alif juga 1, isim musanna. Yang dinasab dengan alif juga 1, yaitu asmaul khamsah. Kemudian tanda jarnya adalah ya. Berarti yang dijar dengan ya ada 3. Isim musanna, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Saya ulang. Tanda rafa'nya adalah waw, tanda nasabnya adalah alif, tanda jarnya adalah ya. Bisa dihafal? Lihat 5 menit di atas. Sudah. Nah, asmaul khamsah, tanda jarnya, tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Saya mau ulang Pak Rizal. Tidak buka suaranya tadi. Coba asmaul khamsah, tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Denyarang, tanda rafa'nya, asmaul khamsah. Tanda nasabnya, tanda jarnya. Siapa yang tanya? Lancar memang denyarang. Bagus ini kalau kita sorot denyarang, supaya kita berkaitan dengan saraf nanti.
Baik. Sekarang contohnya jaa. Yang kita perhatikan itu adalah lafadz asmaul khamsahnya saja. Jangan kita perhatikan kata yang terletak setelah asmaul khamsah. Ya, jangan sampai bilang kenapa dibaca kasrah semua. Itu belum saatnya. Walaupun memang sebagian di antara kita sudah tahu kenapa dia di kasrah di situ kata Zaid. Jadi fokusnya ke lafadz asmaul khamsah saja. Jadi jaa penyakit rofa, dia ada masuk pada asmaul khamsah. Dibaca Abu. Jaa Abu Zaidin. Abu Zaid telah datang. Ya, Abu dibaca dengan waw ini karena ada jaa. Nah, kemudian ra itu penyakit nasab. Ya, tadi dibacanya Abu. Sekarang dia penyakit nasab masuk pada asmaul khamsah. Berarti tanda nasabnya apa? Alif, makanya dibaca Aba. Ra'aitu Aba Zaidin. Saya telah melihat Abu Zaid. Sebenarnya ini semuanya namanya sama, Abu Zaid semua. Cuman ketika masuk penyakit sebelumnya beda-beda cara pengucapannya. Cuma kalau diterjemahkan tetap sama, Abu Zaid. Ra'aitu Aba Zaid, saya telah melihat Abu Zaid. Ya, seperti itu. Sama kalau dalam hadis Nabi SAW misalnya, ya Aba Hurairah. Ya Aba, dipanggil Aba. Dinasab karena ada harfun nida. Sama kalau kita bernama Abu Abdillah misalnya. Kita punya teman namanya Abu Abdillah. Kita mau panggil ya Aba Abdillah. Kalau kita tidak panggil bilang saja Abu Abdillah. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ada nanti yang membuat dia dinasab dengan huruf. Dia diantaranya huruf nida. Kemudian bi Abi Zaid. Ada huruf jer, berarti tadi Aba sekarang dibaca Abi karena di sini sekarang dia di jer, tanda jernya adalah ya. Jadi itu ya, jaa Abu Zaid, ra'aitu Aba Zaid, bi Abi Zaid. Coba aku Muhammad, Ammar, jaa. Ini aku Muhammad. Bi ra'aitu akha Muhammad. Baik, Nasran Hamu Ali. Bi ra'aitu jaa Dimango fu amrin bi fi fu amrin bi ra'aitu jaa. Apa artinya laifu? Apa artinya laifu? Apa? Mulut. Jangan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Nah, kemudian dzu ilmin. Pak Dinai. Dzu ilmin. Ra'aitu za ilmin. Bi jaa. Kita lancar ya. Ya, nanti tinggal kita hati-hati nanti ya dalam membaca nanti. Ya, karena ada nanti za itu bermakna yang, bukan bermakna asmaul khamsah. Itu nanti ya. Sebagaimana la dalam bahasa Arab itu banyak penggunaannya dan beda-beda maknanya. Ya, huruf la. Ada terjemahnya tidak, ada diterjemahkan jangan, ada terjemahnya tidak ada sama sekali. Maksudnya diterjemahkan tidak ada sama sekali. Contohnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sama sekali yang berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Itu terjemahnya la di situ. Kalau dia bermakna jangan, la taktub, jangan kamu menulis. Ya, kalau dia bermakna tidak, la yaktubu, Zaidun, Zaid dia tidak menulis. Jadi nanti ada beberapa ya. Selesai
isim asmaul khamsah. Sudah 6. Sebentar penutup di store semua. Kasih kumpul memami dulu. Ya. Tambah. Tambah lagi dulu store ke semua. Hitung dulu. 2 ji. Jawab taksi sama asmaul khamsah. Sebenarnya saya mau sampai semula di Lensor ini malam. Iya. Supaya besok pekan depan ya kita itu yang diulang-ulang mulai dari simufrod sampai semula di Lensor. Ya, terlalu lama aku rasa kalau ya kita baca dulu sih. Iya, nanti hafalannya bertumpu pi. Atau kita start dulu paling ya, sampai dilupai. Ya. Ini sudah ya jamak taksir sama asmaul khamsah. Berarti sekarang digabung mulai dari isim mufrad sampainya asmaul khamsah. Mulai dari Arianto. Iya. Pas-pas ki tabelnya. Pas-pas tabelnya. Nah, asmaul khamsah. Kalau menghadap ke televisi sebentar suruh ulang lagi karena sengaja ini. Asmaul khamsah wafat dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Baik. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah. Yang dinasab dengan alif asmaul khamsah. Yang isim yang menunjukkan 2 tanda rafa'nya Alif. Kalau tanda jarnya Ya. yang dijar dengan ya Musanna yang musakkar salim. sama apa lagi? Asmaul khamsah. Baik, muslimani muslimaini ja'ah. Muslimuna muslimina ra'aitu. Muslimuna muslimina ra'aitu. Muslimuna muslimina ra'aitu. Tidak ada pilihannya muslimina. Apa tanda rafa'nya jamak muzakkar salim? Ya. Tanda rafa'nya. Ya. Tanda rafa'nya. Debat makin ya. Tanda rafa'nya. Alif. Tanda rafa'nya jamak muzakkar salim. Waw. Tanda rafa'nya jamak muzakkar salim. Iya, tanda rafa'nya apa? Waw. Tanda rafa'nya apa? Yang dirafa dengan waw. Yang musakkar salim. Sama? Asmaul khamsah. Apa tanda nasabnya jamak muannas salim? Ya. Tanda nasabnya Ya. jamak muannas salim. Ya. Tanda nasabnya Ya. jamak muannas salim. Tanda nasabnya jamak muannas salim. Kasrah. Tanda nasabnya Kasrah. kasrah. Sekarang tanda nasabnya isim yang akhirannya alif dan ta. Ya. Isim yang akhirannya alif dan ta, tanda nasabnya apa? Kasrah. Hah? Kasrah. Berarti yang dinasab dengan kasrah jamak apa? Isim apa? Yang muannas salim. Berarti tanda jarnya isim mufrad apa?
Hah? Aswab. Yang berkaitan dengan kata tunggal tanda rofaknya apa? Dumma. Berarti yang dirofak dengan domah. Mufrad. Apalagi? Asmaul khamsah. Campur mi. Jamak. Jamak muannas salim. Sama lagi. Satu lagi. Yang baru-baru kita pelajari. Jamak taksir. Jamak taksir. Baik, selesai. Demang. Dihafal midi demang adi? Iya. Iya. Tanda nasabnya asmaul khamsah. Iya. Kalau isim-isim yang 5 tanda nasabnya apa? Isim-isim yang 5 tanda nasabnya apa? Sama. Tanda nasabnya asmaul khamsah apa tadi? Iya, tanda nasabnya asmaul khamsah apa? Iya, asmaul khamsah. Tanda nasabnya apa? Alif. Kalau isim-isim yang 5 apa tanda nasabnya? Isim-isim yang 5 apa tanda nasabnya? Iya. Sama nih. Sama nih. Berarti yang dinasab dengan alif apa? Banyak gangguan nih. Asmaul khamsah bukan isim-isim yang 5. Oh itu Ji. Oh baik. Berarti tanda rofaknya isim-isim yang 5 apa? Yang dirofak dengan waw? Sama? Sabar, kita ada nyerah. Sebentar kita. Jamak muzakkar salim. Berarti isim yang menunjukkan lebih banyak daripada 2 laki-laki. Apa tanda jarnya? Yang lebih banyak daripada 2 laki-laki. Apa tanda jarnya? Kalau tanda nasabnya jamak muannas salim. Berarti isim yang menunjukkan 2 tanda rafa'nya apa? Kalau isim musanna tanda rafa'nya apa? Kalau yang akhirannya alif dan nun apa tanda rafa'nya? Iya. Sama semua di alif? Iya, yang dirafa dengan alif apa? Sama? Iya, sama itu Ji. Satu sih. Baik, tanda jarnya asmaul khamsah. Hah? Abu, aku, hamu, kalau dia di rafa apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Apa tanda rafanya? Wow, kalau asmaul khamsah tanda rafanya apa? Isim-isimnya 5 tanda rafanya apa? Wow, semua ya? Iya, berarti kalau ada kata Abu Zaid, Aba Zaid, Abi Zaid, Ja'a. Ja'abu, kenapa Ja'abu? Kalau ada orang baca Ja'a Aba Zaid, salah. Berarti kita sudah menyalahkan ya? Iya. Sudah belajar minta jadi menyalahkan. Baik, sudah lancar ya? Denyeram dulu deh. Kamu terus kita bicara. Ya, saya begini denyer. Ismul ladzi la yansarif tanda rafa'nya. Oh, belum pi. Iya, pantasnya bingung nih. Isim mufrad tanda rafa'nya. Apa tanda nasabnya jamak muannas salim? Iya. Nasabnya. Kalau isim yang akhirannya alif dan ta, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya yang akhirannya alif dan ta, huruf ta. Alif dan ta, benda di situ, huruf ya di situ, tidak ada. Apa tanda nasabnya? Apa tanda nasabnya? Apa isim yang akhirannya alif dan ta? Tentukan dulu. Dia isim apa itu namanya?
Bukan. Jamak muannas salim. Kan akhirannya alif dan ta ta? Tadi nyaran ta? Jadi jamak muannas salim akhirannya apa? Alif dan ta. Masih diingat je? Iya, berarti jamak muzakkar salim tanda rafanya apa? Iya. Tanda rafanya. Wow. Itu jamak muzakkar salim di? Iya, kalau isim-isimnya 5 tanda nasabnya? Tanda nasabnya alif. Tanda nasabnya? Iya. Tanda nasabnya saya bilang itu. Mantap. Tanda rafanya jamak taksir. Bukan alif? Iya, kalau ada kata rajulani rajulaini, masukkan ki bi. Mau dibaca apa itu antara duanya? Pilih salah satunya. Bi, rajulani atau rajulaini. Nah, ai. Tidak ada rajulin. Rajulani, rajulaini. Bilang ki dulu, rajulani, rajulaini. Bi. Ya tahu rajulaini. Iya. Kemudian berikutnya ada kata asmaul khamsah. Abu Zaid, Aba Zaid. Ingat jadi dua-dua ini. Abu Zaid sama Aba Zaid. Masukkan bi. Tidak ada pilihannya. Tadi Abu Zaid, Aba Zaid. Masukkan bi-nya. Tahu Abi Zaid. Padahal tidak ada pilihan. Bisa dibawa pergi ke daurah asatizah. Kita mau jawab nanti tuh karena tadi kisah. Ayo bilang tanda rafa'nya dhammah. Siapa lagi ya? Jamil muntu deh. Sebentar pilih. Pasri. Yang terlambat dulu. Geser ke atas dia. Di sini dilihat iya. Kalau menghadap ke atas ke sini, berarti diulangi lagi. Isim musanna tanda jarnya. Nah, apa tanda jarnya isim musanna? Oh ya. Baik. Kemudian jamak muzakkar salim tanda rafa'nya. Apa tanda rafa'nya? Wow. Jamak muannas salim tanda nasabnya. Jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah. Asmaul khamsah tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya. Wow. Isim-isim yang 5 tanda nasabnya. Iya. Isim mufrad tanda rafa'nya. Dhammah. Isim musanna tanda rafa'nya. Berarti yang dirafa dengan alif. Isim musanna. Jamak taksir tanda rafa'nya dhammah. Jamak muannas salim tanda jarnya. Yang dijer dengan kasrah sama. Ada 3 itu saya tandai yang dijer dengan kasrah, tapi namanya tidak ada. Kira-kira apa? Isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir. Nafal pasir padahal tak nak datang. Terlambat je. Tak bilang kelas, di mana kelasnya pasir lagi ini. Kayaknya sembuh-sembuh, siapa tahu Alfi bin Malik ni. Pindah lagi. Siapa? Bacandra.
Biasanya itu beliau penutup pi. Karena sambil hafal kini sekarang ini. Pak Chandra melupain. Tapi tidak mau jangan geser begini. Ya. Isi musanna, tanda nasabnya. Sudah bisa kirim tak Pak materinya? Sudah minta? Iya pantas sudah di print. Terbuka sama catatan tak kuliah. Luar biasa. Itu coba Pak buka di di ujung itu paling akhir. Paling akhir sekali. Lagi. Itu bagus di situ. Toh? Oh, ditutup. Baik. Isi musanna, tanda rafa'nya. Alif. Tanda nasabnya. Ya. Isim yang menunjukkan dua, tanda rafa'nya. Alif. Mas alif, tanda rafa'nya. Alif. Kalau tanda jarnya? Ya. Jamak muannas salim, tanda nasabnya. Wow. Tanda nasabnya jamak muannas salim. Jamak. Muannas salim. Duma. Wanat. Sebarang mina lihat di bawah itu. Jamak. Tadi sudah dikasih solusi buka gitu yang satu Pak. Jamak muannas salim, tanda nasabnya. Nasabnya kasar. Itu lancar tuh. Asmaul khamsah, tanda rafa'nya. Wow. Lancar. Tanda nasabnya. Alif. Isi musanna, tanda nasabnya. Ya. Jamak muzakkar salim, tanda rafa'nya. Salim. Iya. Wow. Lancar ya. Baik. Sampai asmaul khamsah dulu. Mau saya selesaikan sampai Muladil Ansari. Kita tambah ini sampai Muladil Ansari. Iya Pak Chandra. Jadi bila insyaallah ini di store kita Sabtu depan, Selasa depan. Jadi Selasa depan itu fokus menyetor, tidak ada tambahan materi. Tah? Iya. Baik, kita tambah paling. Sekarang isim maksur. Isim maksur apa lagi artinya? Isim yang akhirannya selalu alif. Ya, selalu alif. Dia tandanya sama dengan isim mufrad. Tinggal ditambahkan akhirannya muqaddar. Muqaddar artinya tersembunyi. Jadi sama dengan isim mufrad. Jadi tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Berarti dhamma yang disembunyikan. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Apa artinya itu muqaddarah? Fathah yang tersembunyi atau disembunyikan. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Daerah bilang dengar tambah susah aja istilahnya. Ada lagi muqaddarahnya di belakang. Iya. Iya, tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Coba bilang dulu dengar muqaddarah. Nah, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Ini enak kalau dipraktek ini. Ja'a Musa, ra'aitu Musa bi Musa. Jadi kami praktekkan ini pasti bilang sama Ja'a Isa, ra'aitu Isa, tidak bisa diacak-acak dia. Ya, tidak ada di praktek ini ya. Yang penting kita tahu. Jadi dia tidak ada seakan-akan kalau kita sebutkan Ja'a Musa, ra'aitu Musa bi Musa, itu kalau kita dengar tidak ada apa? Tidak berubah huruf terakhirnya. Tapi secara hakikat ini berubah. Ya berubah ini. Makanya kita harus tahu tanda rafa'nya dhamma muqaddarah. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Nanti di tahap berikutnya di buku yang kedua akan ada disebutkan di situ kenapa disembunyikan harokatnya. Ya ada alasannya. Jadi nanti itu ada 3 alasan disembunyikan harokat.
Ya seperti ini ada muqaddarahnya. Kalau ini namanya at-ta'adzur, berudzur. Karena alif tidak pernah diharokati. Ya tidak pernah dimunculkan harokatnya kalau alif. Mau dia isim ataupun dia fiil, pasti disembunyikan kalau huruf alif terakhirnya. Ini ya, dihafal ya. Baik. Isim maksur, tanda rafa'nya. Apa tanda rafa'nya? Tanda jarnya. Tanda nasabnya. Diam-diam ini nyerang. Ulai itu nyerang, hus nyerang. Isim maksur, tanda rafa'nya. Tanda nasabnya. Apa tadi? Tanda jarnya. Muqaddalah. Muqaddarah. Muqaddar. Kak Daro kalau tidak sini. Muqaddar ya. Baik. Sekarang isim mangkus. Sama tadi dengan isim maksur. Tandanya, cuman perbedaannya pada nasab. Tanda nasabnya. Jadi semuanya disembunyikan kecuali pada saat dia dinasab. Isim mankus. Isim mankus adalah setiap isim yang huruf terakhirnya apa? Ya. Nah, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Tanda nasabnya fathah, muncul harokatnya. Tanda jarnya kasrah muqaddarah. Jaa ad-da'i dhammah muqaddarah. Ini ya. Kemudian ini asalnya ada dhammah sini ya. Cuma disembunyikan. Alasan disembunyikan nanti di tahap berikutnya. Ra'aitu ad-da'iyah muncul. Ya, kalau dia dinasab. Bi ad-da'i ini disembunyikan juga. Kasrah muqaddarah. Jadi al-qadi jaa bacanya apa? Al-qadi. Ra'aitu al-qadiyah. Jadi muncul harokatnya bi al-qadi. Dan seterusnya. Coba isim mangkus, tanda rafa'nya. Tanda nasabnya. Bukan muqaddarah. Tanda jarnya. Kasrah muqaddarah. Selesai. Sisa satu lagi. Baru kita fokus nanti setoran. Ismul ladzi la yansarif. Ini yang agak ribet ya. Ada nanti kecualinya sebentar. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak boleh ditanwin. Tanda rafa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya fathah. Ismul ladzi la yansarif, tanda rafa'nya dhammah. Tanda nasabnya fathah. Tanda jarnya fathah. Coba diulang sama-sama. Ismul ladzi la yansarif, tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda nasabnya, tanda jarnya, tanda rafa'nya. Jadi itu ismul ladzi la yansarif. Ja'at Aisyatu di dhammah. Ra'aitu Aisyata bi Aisyata. Kalau dalam hadits Nabi an apa? Yang sering kita baca an Aisyah ta. Pasti ta. Kenapa? Karena kemasukan an, penyakit jer. Jadi nanti enak juga baca hadits ya. An Aisyah ta. Ya, kita sudah tahu kenapa dibaca fathah. Jadi kalau kita keliru membaca an Aisyatu itu salah. Ya, jadi bacanya an Aisyata. Baik. Maryam, ra'aitu. Zainab, ja'at. Fatimatu bi. Nah, berarti lancar ya. Ulang lagi sekali lagi. Ismul ladzi la yansarif, tanda rafa'nya. Tanda nasabnya. Tanda jarnya. Sekarang tanda jarnya bisa kasrah. Jadi dua nanti. Tanda jarnya fathah, ini asal. Tanda jarnya bisa kasrah. Perhatikan di bawah ini. Ismul ladzi la yansarif bisa dijar dengan kasrah,
Tadi asalnya apa? Dijer dengan fathah. Apabila pertama kemasukan alif dan lam. Jadi kapan ada ismul ladzi yansharif kemasukan al, ya al di awalnya, maka langsung dijer dengan kasrah. Kalau hilang alif lamnya, berarti dijer dengan fathah. Kemudian yang kedua, bersandar dengan kata lain setelahnya. Maksudnya adalah dia jadi mudhof. Ya, bersandar, maka dia dijer dengan kasrah. Perhatikan contoh di sini. Ini ismul ladzi la yansharif ya, bukan nama perempuan, ya bukan nama orang ajam, tapi ini nama tempat tapi berwazan mafa'il. Setiap kata yang berwazan mafa'il tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Darastu fi ma'ahidah. Ma'ahid, pondok-pondok, mahat-mahat. Ya, darastu fi ma'ahidah. Dijer dengan apa ini? Dijer dengan fathah. Ini asal. Tapi tadi bisa dijer dengan kasrah ya. Pertama apa? Baca darastu fi, ada alif lam, berarti al-ma'ahidi. Nanti ini sangat penting kalau kita baca kitab gundul. Cara menentukan huruf terakhirnya dia dibaca apa, lihat ki ada alif lam di situ atau tidak. Ya, kalau hilang alif lamnya, darastu fi ma'ahida. Masuk alif lam, darastu fi al-ma'ahidi. Bisa dipahami? Kalau misalnya tidak ada alif lam, berarti cara yang kedua, bersandar dengan kata lain setelahnya. Contohnya, darastu fi ma'ahidin nuri. Jadi ini ma'ahid bersandar kemana? Ke kata an-nur, maka dia dijer dengan kasrah. Bisa dipahami? Kalau hilang an-nurnya, darastu fi ma'ahida, langsung di fathah. Ya, seperti itu. Misalnya ada kata lagi shallaitu. Apa artinya shallaitu? Saya telah sholat. Fi mau dibaca apa ini? Fi masajidah. Masukkan alif lam. Fil masajidi, hilang alif lam, ditambah sini fi masajida al muwahhidin. Berarti bacanya fi, ini ganti jadi kasrah. Bisa dipahami? Mudah aja, syaratnya cuma dua. Dia dijer dengan kasrah dengan syarat dua. Pertama, salah satunya saja ya. Pertama beralif lam. Kemudian yang kedua bersandar dengan kata setelahnya. Kalau dia seperti itu, maka dijer dengan kasrah. Selesai. Jadi nanti ismul ladzi la yansharif begini ya. Dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijer dengan fathah. Bisa dijer dengan kasrah kecuali apa namanya? Terpenuhi dengan dua syarat. Jadi panjang penjelasannya nanti kalau aku tanya ki. Jadi kita ulang ya kesimpulannya. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Isim musanna tanda rafa'nya alif, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Jamak muannas salim tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya kasrah, tanda jarnya kasrah. Jamak taksir tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Asmaul khamsah tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya alif, tanda jarnya alif. Isim maksur tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya fathah muqaddarah, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Isim manqus tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah muqaddarah. Ismul ladzi la yansharif tanda rafa'nya dhammah,
tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Bisa dijer dengan tanda jarnya fathah, bisa dijer dengan kasrah apabila terpenuhi dua syarat. Satu, beralif lam. Dua, mudhaf. Kalau sepanjang terlalu panjang kita bilang bersandar dengan kata lain setelahnya, bilang saja mudhaf. Karena mudhaf artinya bersandar. Ya, seperti itu ya. Selesai tanda i'rab untuk isim. Pekan depan fokus menghafal. Belum tentu ya menghafal, karena kalau saya bilang menghafal banyak yang tidak datang nanti. Iya. Jadi pekan depan siap-siap saja, siapa tahu tambahan materi, ya. Iya, tidak diberitahu. Jangan sampai dari Pak Jamal tidak datang ini 2 hari. Malah Pak Jamal ini, tidak ada infonya. Lari masalah tabel. Tapi banyak je, wajar je. Bukan cuma di sini. Banyak di sana juga begitu. Karena tidak kuat menghafal. Tapi Pak Chandra saya kuakui ya. Masya Allah ya. Sudah banyak ada catatannya, di print lagi. Itu hafalannya sudah ada di luar. Iya silakan Pak.